Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesetiaan para pemirsa sekalian, atas segala atensinya sehingga selalu menyempatkan waktu untuk membuka channel YouTube kita ini. Channel YouTube kita ini adalah Mr. Parodis, komunikasi romantis dan humanis. Ya, tentu saja channel ini selalu berbicara tentang persoalan komunikasi, ya. Karena komunikasi merupakan sesuatu yang mendunia. Bahkan saya pernah katakan bahwa komunikasi sudah menjadi raja dunia. Ya, kalau dulu duit adalah segalanya, duit adalah uang adalah raja dunia, tapi sekarang sepertinya sudah tergeser menjadi komunikasi menjadi raja dunia. Baik para pemirsa sekalian. Iya, tentu saja ketika kita melakukan proses-proses komunikasi, tentu ada yang namanya komunikator, yaitu yang memberikan pesan, menyampaikan informasi, membawa pesan. Tapi tentunya di sisi lain ada juga yang namanya komunikan. Komunikan itulah yang menerima pesan, yang memahami pesan, yang mempertimbangkan pesan. Iya. Oleh karena itu para pemirsa sekalian, bahwa di dalam proses komunikasi, tidak semua apa yang disampaikan oleh komunikator harus dilakukan oleh komunikan. Ya, iya. Oleh karena itu, maka disinilah yang disebut ada yang namanya filter komunikasi. Ya. Apa itu filter komunikasi? Seperti yang saya bahasakan bahwa tidak semua berita-berita yang kita dengar, informasi-informasi yang kita dengar tentu diterima secara bulat-bulat, dipahami secara bulat-bulat, tentunya tidak. Tetapi tentu tetap kita harus melakukan check and recheck. Setelah cek, recheck lagi. Apakah benar berita ini, dari mana sumbernya, sehingga tentunya berita-berita itu tidak membawa kepada kita ke hal-hal yang tersesat. Ya. Baik para pemirsa sekalian, oleh karena itu pada kesempatan ini, saya akan berbicara tentang filter komunikasi atau penyaring dalam hal berkomunikasi. Ya. Tentu saja penyaring ini merupakan satu kerangka bagaimana bisa mendeteksi semua pesan-pesan yang disampaikan oleh komunikator, semua narasi-narasi yang disampaikan oleh komunikator. Seorang komunikan baik secara individual atau dia secara kelompok harus menyaring dengan baik. Yang penting menyaringnya itu menyaring dengan jeli atau dengan cermat. Jangan gunakan penyaring yang bocor. Maka kalau penyaring bocor, maka tentunya akibatnya tidak maksimal dalam menyaringnya. Baik, di dalam menyaring komunikasi itu atau pesan-pesan yang disampaikan, tentu ada 4 hal yang saya ingatkan yang bagian dari filter komunikasi atau penyaring. Yang pertama, ya, tentu ada penyaring atau filter yang sifatnya fisik. Ya, bagaimana itu? Bahwa tentu ada yang menyampaikan pesan, ada komunikator yang bertindak sebagai pembawa pesan, tetapi kadang-kala dia menyampaikannya dalam keadaan terbatas. Ya, boleh jadi karena ada sesuatu yang terjadi di dalam dirinya yang berkaitan dengan fisiknya, ya. Ada yang biasa tunarungu, ada tunadaksa, ya, ada bahkan tunawicara. Sehingga dengan demikian, tentu ini merupakan satu problem, satu masalah di dalam menyampaikan pesan. Sudah pasti bahwa terjadi nanti gangguan-gangguan dalam menyampaikannya. Oleh karena itu, inilah yang disebut dengan internal fisik. Ya, tetapi ada juga yang disebut dengan eksternal fisik. Ya, gangguan-gangguan di luar, termasuk keadaan ruangan, ya. Kadang-kadang itu ikut menentukan itu bagaimana sebuah pesan sampai pada komunikan dengan baik. Tentu kadang-kadang dipengaruhi oleh ruangan. Apakah ruangan itu tidak ribut, ya, dan lain-lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ada namanya filter psikologi. Ya. Apa itu filter psikologi? Bahwa ketika kita menerima sebuah pesan komunikasi yang tentunya disampaikan oleh komunikan, tentu melalui informasi, ya, baik itu media cetak maupun media elektronik,
tentunya kita harus melihat juga bagaimana dari segi kualitas dan kuantitasnya itu berita ya. Karena komunikasi yang disampaikan oleh informasi media adalah merupakan satu komunikasi yang sifatnya satu arah. Ya, oleh karena itu tentu kita bisa mereview ya berdasarkan pengalaman kita, pendidikan kita ya, sehingga dengan demikian nanti kita dapat menyaring berita itu apakah wajar atau tidak wajar. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga adalah ya bagaimana ada yang disebut dengan filter budaya. Ya, filter budaya itu menceritakan tentang bagaimana tentunya norma ya, berkaitan dengan norma agama ya, berkaitan dengan nilai sosial, bagaimana dengan peran kita, status kita pada saat kita mengirim suatu informasi atau oleh komunikator dan kemudian diterima oleh komunikan. Tentu ada nilai-nilai yang digunakan di situ. Apakah nilai agama, bagaimana memahaminya, bagaimana mengapresiasinya, tentu tidak lepas dari nilai-nilai ini. Sehingga dengan demikian maka ini berfungsi sebagai filter budaya ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat itu adalah sifatnya filter informasional. Apa itu filter informasional? Tentu berkaitan dengan informasi atau pesan-pesan yang disampaikan oleh komunikan kepada khalayak ramai. Ya, bagaimana khalayak? Khalayak itu tentu tidak semuanya langsung memahami dengan baik. Tetapi khalayak itu dia mencocokkan dengan apa yang disampaikan dengan simbol-simbol komunikasi itu. Sehingga ketika itu sesuatu yang relevan satu arah, maka tentunya khalayak bisa menerimanya dengan baik itu. Ya, sehingga dengan demikian maka tentunya khalayak juga punya filter ya, namanya filter informasional. Kalau memang apa yang disampaikan itu tidak sesuai dengan simbol-simbol komunikasi secara general, maka tentunya khalayak tidak boleh juga menerimanya. Jadi pada prinsipnya para pemirsa sekalian, filter komunikasi yang keempat ini harus kita aktualisasikan, harus kita wujudkan supaya nanti jangan kita menerima informasi yang sifatnya tersesat. Tapi kita pastikan bahwa informasi yang kita terima itu adalah informasi yang baik dari segi kualitas dan tentunya juga kuantitasnya. Ya, sehingga dengan demikian tentu kita termasuk orang-orang yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai media, nilai-nilai informasi, sehingga tentu ujung-ujungnya adalah tidak keluar daripada aturan-aturan yang berlaku. Baik para pemirsa sekalian, ini yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Koronis, komunikasi romantis dan humanis. Mr. Koronis. Halo guys.